Hah? Lagi puasa kah? Hah? Lagi puasa? Ayo semangat dulu. Nanti besok sore-sore kita berburu takjil. Yes. Iya dong. Agama kita sebagai anak Tuhan, agama kita toleran. Tapi soal takjil kita duluan. Oh no, jam-jam 3 mereka masih lemes, kita sudah standby. Yes. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Oh Tuhan. Tapi teman-teman saya udah bilang begini, oke, kalian ya, sekarang kalian boleh menang, tapi nanti pasca kami balas dendam. Nanti pas pasca telur-telur kami borong semuanya, supaya kalian pasca pakai Kinder Joy gitu. Tidak mempan Amirah. Tapi saya mau bilang saudara, ya lebih baik begitu daripada saudara nikmatin semua yang serba enak tapi dengan cara ketidakbenaran saudara. Ada satu ayat dalam Amsal yang sangat menegur bilang begini saudara. Amsal 16 ayat 8 bilang begini saudara. Boleh munculkan? Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa. Saya mau bilang saudara, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saudara naik motor, yang penting dalam kejujuran. Daripada saudara naik mobil mewah, tinggal di rumah yang mewah, naik jet pribadi ke sana kemari, tapi semua didapat dengan cara yang tidak benar. Kita nggak tahu kapan waktu Tuhan. Saudara lagi nikmatin, enak, dingin, tiba-tiba Tuhan panggil, taruh di neraka. Langsung panas, panas, panas. Nggak apa-apa, naik motor juga dingin kok. Dingin banget lagi. Apalagi kalau hujan-hujan. Aduh, istri, anak 3, di tengah anak, istri paling belakang di lampu. Gak apa-apa, dingin. Naik motor juga dingin. Saya aja sekarang lagi kedinginan, masuk angin lagi sering sekarang tuh. Iya, kena angin ketenaran. Tuhan, kau tahu aku bercanda Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, nggak apa-apa. Jangan tergoda untuk ke kiri ke kanan dengan cara yang tidak benar saudara. Lurus-lurus aja. Sekalipun mungkin kalau lihat Pak Pendeta, tapi kalau saya lurus-lurus berkatku kecil Pak Pendeta, it's okay. Karena saya mau bilang saudara, ketika kau tetap berjalan di jalannya Tuhan, hidup dalam ketaatan, mungkin hari ini berkatmu kecil, tapi ada mata Tuhan yang tertuju padamu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar saudara. Kabar baiknya, selama kau hidup dalam kebaikan, dalam kejujuran, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Apalagi orang dunia hari-hari yang sudah termakan dengan omongan iblis dan segala macam kalimat bilang begini, aduh, lu hidup lurus-lurus, cupu. Lu hidup lurus-lurus, ketinggalan zaman lo. Lo nggak gaul men, lo nggak gaul. Ya kan, anak muda kan, kalau di rumah doang berdoa, kenapa? Mau jadi malaikat lu? Lo kalau mau gaul, ayo, yang memang enak, ajo cing. Lu hari-hari gini lu mau jujur-jujur, aduh, gak menarik hidup lu. Lu kalau hidup jujur dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, lu jujur, aduh, kismin terus lu. Mendingan kayak kita nih, lu belok kiri kanan dikit, gak apa-apa lah, tipu-tipu dikit, gak apa-apa lah. Lu tipu-tipu dikit, cuan, hepeng, doi. Lu jujur, nah dong hepeng bos. Bos cuan, nyanda ada doi di sana bos. Ayo. Ada kesempatan nih, udahlah. Curi-curi aja tipis-tipis. Banyak juga boleh kan, nggak ketahuan. Udahlah. Daripada lu jujur-jujur, aduh. Nih gua nih, kalau lu curi-curi dikit, korupsi dikit, tipu-tipu dikit, aduh, lu bisa keliling dunia bos. Lu bisa jalan-jalan ke Swiss.
Lu bisa merasakan dinginnya es salju di Swiss. Tuh kalau jujur-jujur terus, ya. Tuh kepanasan lu, Bekasi Harapan Indah, Bekasi Harapan Indah, Bekasi Harapan Indah. Harapannya doang indah, kenyataannya enggak. Mohon maaf buat orang Harapan Indah, ampun. Oh Tuhan, we love Bekasi. Lu ya, udahlah, dikit-dikit aja nggak apa-apa. Tuh kalau korupsi dikit ini udah hehe. Lu ntar bisa beli mobil mewah lu. Pajero, Fortuner, Lexus, apa lagi? Alphard. Banyak. Duduk di mobil dingin. Pilot seat. Lu lurus-lurus. Ya. Paling naik Supra Getter lu. Supra Getter adalah bagian dalam hidup saya dalam waktu yang panjang, saudara. Dulu saya pelayanan WL naik Supra Getter kemana-mana, saudara. Iya, kemana-mana. Sobrekernya udah keras. Oh, makanya ketika naik WL, suara saya bervibra. Bukan karena dia fragma, gara-gara getar dari tadi. Oh Tuhan. Terus klaksonnya mohon maaf ya, udah kayak babi dengar lagu Natal, saudara. Ini cerita sedih loh, kalau saudara ketawa. Betul, saya saking malunya sama suara klakson motor saya, udah mau ditabrak saya nggak mau klakson. Di usia saya yang ke-21 tahun, saya mau bilang saudara, saya sudah merasa sangat dewasa pada saat itu, saudara. Iya, saya ketika 21 tahun saya sudah merasa bahwa aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi dunia ini. Iya. Saya sudah berkata dalam hati saya sudah siap menjadi imam dalam keluargaku. Saya mau bilang ya, orang zaman sekarang kan lebih cepat dewasa daripada orang zaman dulu loh. Iya kan? Orang-orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat dewasa daripada yang zaman dulu. Makanya hari-hari ini ada anak SD udah pacaran. Iya, udah pacaran kalau berantem bilangnya, kamu tuh bisa dewasa nggak sih? Oh Tuhan, belum lagi manggilnya ayah bunda. Oh Tuhan, kalau ketemu anak-anak SD begitu, sini, anak siapa kau? Anak siapa kau? Hai. Jangan anak Tuhan ada masalah sedikit, ada tantangan sedikit, ada badai sedikit, rasanya. Saya mau bilang saudara, kau bikin malu Tuhanmu yang hebat, saudara. Badai boleh datang, badai boleh ada di depan setiap kita, tapi kita nggak akan takut. Kenapa? Karena kita punya kuasa yang jauh lebih besar. Kalau kita punya Tuhan yang besar, kita pasti menang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di tengah badai tetap tenang, karena Tuhan yang besar ada dalam setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Memang ada saat dimana tadi saya naik Supra Getter, tapi tetap jaga kejujuran, nggak curi, nggak nipu, nggak lakukan hal yang tidak berkenan. Saya mau bilang saudara, Tuhan memperhatikan itu. Tuhan buka tingkap langit memberkati setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya yuk, seruan gembala selalu, ayo hidup jujur, hidup berkenan, nggak usah aneh-aneh. Taat aja, jalan aja lurus. Di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada mujizat, ada pemulihan. Dan ketika tiba waktunya Tuhan nanti, kehidupan kekal akan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, karya salib memulihkan tujuan kita untuk menikmati kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Taat, kalau Tuhan bilang lah jalan lurus, lurus aja. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan, lurus saja. Saya mau bilang saudara, tapi sayangnya ada banyak orang Kristen tergoda untuk melenceng ke kiri dan ke kanan, saudara. Saya ngerti,
Dosa iblis buat semenarik mungkin. Dosa itu iblis package semenarik mungkin, saudara. Makanya kalau saudara yang hidup hari-hari ini kan kita bisa melihat ya, jauh lebih menarik dosa daripada hidup dalam kekudusan. Jauh lebih menarik dosa daripada hidup dalam kejujuran. Jauh lebih baik menarik dosa daripada hidup dalam kebenaran, saudara. Ada banyak anak Tuhan kadang-kadang saudara gampang untuk menyerah. Ada banyak anak Tuhan kadang-kadang saudara sayang banget. Padahal sudah Tuhan mau ubahkan si badai itu, Tuhan sudah mau redakan badai itu, tapi dia keburu menyerah. Nggak apa-apa, kalau anak-anak yang lari-lari saya nggak apa-apa. Yang penting jangan bapaknya lari-lari, itu saya takut tuh saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya kan? Ada banyak orang kadang-kadang keburu cepat menyerah, saudara. Sekali lagi pesan saya, jangan menyerah. Tetap tenang karena badai pasti berlalu. Saya ngerti kadang-kadang capek. Saya ngerti kadang-kadang Tuhan kayaknya Tuhan berat banget sih Tuhan. Saya juga sebagai seorang hamba Tuhan kadang-kadang saudara dalam situasi yang tidak mudah. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya nggak mau menyerah. Percaya akan waktu Tuhan, amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Tugas kita sabar. Belajar dari Saul. Saul kenapa bertindak bodoh? Karena nggak ada orang kenapa bertindak bodoh dalam pekerjaan? Karena nggak mau sabar. Nggak mau sabar untuk apa? Untuk terima berkat Tuhan. Kadang-kadang ada orang bertindak bodoh dalam bisnis, ya kadang nggak mau sabar akan berkat Tuhan, akan waktu Tuhan. Kadang-kadang ada anak muda, kenapa akhirnya apa? Salah bertindak dalam milih pasangan hidup karena nggak mau Aduh Pak Pendeta, aku udah kemana-mana Pak Pendeta, udah satu Tiberias, Bekasi Pak Pendeta, saya cari-cari nggak ada Pak Pendeta. Kan Pak Pendeta ini kalau khotbah kan 1000 lebih ini kan ya. Ya masa ya, aku udah cari-cari Pak Pendeta, aku udah duduk sengaja di depan, setiap ada yang keluar aku shalom, 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 shalom. Nikah di 25 oke. Nikah 30 oke. Nikah di usia 35 oke. Di 40 nggak apa-apa. Di usia 50 ya udahlah nggak apa-apa. Iyalah. Jadi saudara kalau baru 30, 40 udah stres, jodoh tenang. Mungkin jodohmu belum lahir. Aduh. Ada yang udah jomblo-jomblo ngendes langsung, wah, jangan-jangan ini jawaban Tuhan. Pulang dari gereja langsung bawa minyak urapan ke rumah sakit terdekat. Setiap ada bayang, oh dalam nama Yesus. Oh haleluya. Saya mau bilang saudara, belajar percaya waktu Tuhan, amin. Ini dosanya banyak, ini orang ini dosa banyak ini. Oh dia memang Senin sampai Sabtu, yang memang enak, yang memang enak, yang memang asik, yang memang asik. Nah ini dia. Oh banyak dosa dia. Waduh, Senin sampai Sabtu dia, ajojing. Waduh, sampai Sabtu subuh langsung lanjut gereja, nggak mandi saudara. Pemutihan, oh haleluya, berdosa. Nah ini adalah gambaran saudara dan saya yang telah dikotori oleh dosa. Akhirnya apa? Keserupaan kita dengan Tuhan menjadi hilang saudara. Tetapi oleh karena karya kayu salib, Tuhan yang jadi manusia masuk menyatu dengan saudara dan saya. Akhirnya apa? Karya kayu salib membersihkan, memutihkan saudara dan saya. Jangan ngakunya Kristen, kalung salib, anting salib, gelang salib, baju salib, tinggal di salib yang belum. Tapi kelakuan nggak ada Kristusnya sama sekali. Orang lihat dia nggak ada Yesusnya, orang lihat dia kayak Yudas Iskariot ini orangnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, yuk gambar diri kita sudah dipulihkan. Pastikan melalui kehidupan setiap kita orang bisa melihat ada Tuhan yang hidup, sehingga melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, karya salib memulihkan gambar diri kita supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Tuhan itu bisa izinkan penderitaan ada dalam kehidupan setiap kita, tetapi ini hanyalah sebuah proses, sebuah musim yang akan bisa terjadi, tetapi bukan untuk selama-lamanya. Artinya apa? Akan ada saat di mana badai ini, penderitaan ini, masalah ini, gelombang ini akan selesai, akan ada masa berlakunya, katakan amin. Makanya orang dunia aja tahu, badai pasti lalu. Jadi saudara yang sementara di tengah badai, udah tenang aja. Karena badai pasti akan selesai. Akan ada saatnya badai itu akan berlalu dalam kehidupan setiap kita. Tugas kita ya udahlah, nikmati aja. Kadang-kadang capek ya capek, kadang-kadang berat ya berat. Tapi saya mau bilang saudara, yang penting selama proses itu belum berakhir, jangan menyerah. Why? Dulu saya pikir omongan tetangga itu paling tajam. Tapi setelah saya jadi pendeta, saya merasakan omongan jemaat jauh lebih tajam, saudara. Oh Tuhan, ada yang ngomongin, apa itu pendeta Marsha? Udah umur segitu, kayaknya nggak jelek-jelek amat, dia cakep. Tapi kok, bukan saya ngomong ya jemaat ya. Jadi, aneh. Ada yang bilang, kayaknya dia playboy. Oh kayaknya dia pemilih, ya pasti milih-milih juga dong. Iya dong. Jangan bilang kamu tuh, kalau ada yang bilang kamu terlalu pemilih, ya harus milih dong. Buat baju aja kita pilih, apalagi pasangan hidup, bos. Waduh, saya mewakili hati anak-anak muda hari-hari ini. Haleluya. Saya bukan penganut teologi kemakmuran, saudara, yang dimana semuanya diukur dengan berkat. Bukan. Tapi saya juga bukan pendeta yang penganut teologi penderitaan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Penganut teologi penderitaan itu selalu berpikir orang Kristen, anak Tuhan hidup di dunia pokoknya menderita. Sepanjang hidupnya menderita. Jadi kalau bicara berkat, pendeta bicara berkat, sesat nih pendeta. Jangan bicara berkat Pak Pendeta. Kita harus menderita. Tuhan Yesus saja menderita. Jadi kita harus menderita. Lagu andalanya, menderita dalam dunia. Nah itu, pemain keyboard penganut teologi penderitaan. Ketika lagu, ku tak pandang dari suku mana, akan jadi, ye, tum here jahe. Tum here do. Hai Cikilarte. Tolong jangan ketawa, saya lagi serius hari ini saudara. Saya lagi takut saudara. Oh Tuhan. Tapi itulah makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo kita diciptakan sudah dipulihkan serupa segambar seperti Allah. Orang harus melihat Yesus hidup dalam kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan menghapus ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan dengan Tuhan menghapus ketakutan. Oh Tuhan, memang kalau lagi tanggal-tanggal tua begini saudara, lemesnya luar biasa saudara. Oh Tuhan, jemaat. Oh jemaat. Haleluya. Kebanyakan gaul sama Ustadz Maulana saudara. Nah, saya mencatat di sini saudara, apa dampak perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan menghapus ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, menghapus ketakutan. Kenapa Tuhan mau menghapuskan ketakutan setiap kita? Karena saya mau bilang saudara, ketakutan sesuatu hal yang sangat berbahaya. Takut adalah respon yang wajar. Takut adalah bicara tentang respon yang manusiawi. Tapi yang berbahaya adalah ketika saudara dan saya dikuasai oleh ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, dikuasai ketakutan. Amin. Kenapa itu sangat berbahaya? Karena kalau orang dikuasai oleh ketakutan, saya mau bilang saudara, orang sekuat apapun, orang sehebat apapun bisa jadi lemah saudara. Saya dulu sekalipun tampang boyband, saya dulu STM. Iya, saya dulu anak STM. Ini bukan contoh yang baik ya, tapi saya mau bilang saudara, dulu saya sangat suka kekerasan. Iya, saya ini buat anak muda sekali lagi bukan contoh yang baik ya, tapi saya dulu anak STM. Tawuran is my life. My life, my adventure.
ketika saudara posting tangisanmu di Facebook, di Instagram, sekalipun kau bawa nama Tuhan, Tuhan aku sedih. Pertanyaan saya, emang Tuhan main Facebook? Nah, saya belum pernah baca Alkitab. Alkitab mencatat Tuhan berfirman kepada malaikat, hai malaikat, tolong kamu cek itu Instagramnya, Facebooknya si Opung Lili. Lagian kalau Tuhan main Instagram, emang Tuhan mau follow kita? Ya. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu kesedihan saudara hari ini apa. Tapi pesan saya belajar dari firman Tuhan, cari tuh, datang sama Tuhan, masuk kamar, doa sama Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Ketika kau lakukan itu, datang sama Tuhan, ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, dia Tuhan yang ahli merubah air matamu jadi sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cari Tuhan. Dia sanggup mengubahkan kesedihanmu jadi sukacita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Ya kan, lagi sensitif banget kan? Oh Tuhan, saya aja ngomong ini aja merinding ini saudara. Oh Tuhan. Tapi saya langsung disclaimer dulu. Gereja kita diberkati tanpa minta-minta perpuluhan. Apalagi suruh jemaat untuk perpuluhan. Karena Bapak Ibu Gembala dari dulu selalu bilang begini saudara. Jemaat Tuhan harusnya datang ke gereja itu diberkati. Bukan dipaksa untuk memberkati gereja. Gereja kalau meminta berkat, mintanya sama Tuhan. Gembala Sidang selalu bilang apa? Gereja ini Tuhan yang perintahkan. Artinya apa? Segala keperluannya Tuhan yang tanggung jawab. Makanya nggak pernah, mohon maaf ya, kita minta-minta perpuluhan, pendeta-pendeta hamba Tuhan khotbah, saudara, perpuluhan. Semua yang hadir, hari ini juga, ayo perpuluhan. Nggak ada. Langsung itu langsung. Nggak ada tuh perpuluhan. Oh langsung zoom, mantap. Yang di rumah emosi nih. Iya kan? Karena saya mau bilang saudara, tempat meminta berkat yang terbaik hanya dari Tuhan. Amin. Ya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kau butuh berkat, datang sama sumber berkat yang terbaik yaitu Tuhan. Jangan cari yang lain saudara. Karena saya mau bilang saudara begini, ketika kita mau cari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, berkat pasti jadi bagian setiap kita, katakan amin. Orang kadang-kadang saudara, ada yang ketika lagi sedih bukan cari Tuhan, cari sosial media. Udah langsung pasang status. Aku sedih. Tuhan aku sedih. Hiks. Pakai emoticon menangis. Backsoundnya ku menangis. Saya mau bilang saudara pikir sebagian besar orang yang lihat status saudara mereka peduli. Menurut survei tidak. Saudara pikir ketika mereka lihat mereka akan berkata, oh my god kasihan banget dia tuh. Oh my god. Saya mau bilang saudara, kebanyakan orang yang lihat itu akan berkata, bodoh amat. Bahkan ada yang bilang begini saudara, 8 dari 10 nggak peduli, 2 dari 10 senang saudara di posisi itu. Saya boleh undang tim saya, boleh maju ke depan. Nah, dalam kehidupan setiap kita kan kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita mau apa sih dalam hidup? Harta, tahta, cinta, kesehatan, dan kalau ada yang sadar diri, cari Tuhan. Nah, tapi begini saudara, kita manusia yang terbatas. Kita nggak sanggup untuk menggenggam semuanya sekaligus. Makanya ada banyak orang fokus, oh harta, aku mau cari harta. Kalaupun dia bisa cari yang lain, genggam sekaligus yang lain, paling cuma dapat satu lagi, misalnya tahta saudara. Tetapi yang lain nggak bisa dia genggam. Kenapa? Karena dia terbatas. Makanya ada banyak orang ketika fokus cari harta, cari jabatan, tahta, akhirnya apa? Cintanya terabaikan. Ada suami-suami fokus cari harta dan tahta, kerja terus, istrinya terabaikan saudara. Istrinya terabaikan di rumah. Betul ibu-ibu? Semuanya betul. Iya kan? Ketika dia fokus harta tahta, kesehatannya terabaikan. Apalagi fokus harta tahta, kadang-kadang Tuhan lebih terabaikan lagi saudara. Nah, tapi ada juga yang akhirnya dia fokus, oh aku mau kejar cinta. Hai cinta. Dia kejar cinta. Kalaupun dia bisa yang lain, dia misalnya pegang kesehatan. Tapi akhirnya apa? Yang lain terabaikan.
Harta dan tahta terabaikan. Jadi nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, di rumah aja terus liatin istri terus. Akhirnya kelaparan. Akhirnya apa? Nggak makan. Makanya ya, makan tuh cinta. Buat para wanita yang belum menikah, shalom. Waspada. Jangan dia fokus cinta terus. Akhirnya dia ketika udah menikah, dia komplain sama suaminya. Kok kamu nggak bilang kamu susah? Aku udah pernah bilang. Kapan? Aku udah bilang hanya kamu hartaku satu-satunya di dunia ini. Kamu malah bilang, so sweet. Hanya hati-hati. Itu udah fokus cinta, kesehatan yang lain perbaikan. Nah, tapi begini saudara, Alkitab ajar kita satu hal yang sangat berharga, yaitu apa? Tahu mana yang harus menjadi utama dalam kehidupan setiap kita. Orang yang tahu firman, pasti bukan mencari harta, tahta, cinta, kesehatan. Tapi yang dia cari yang paling utama adalah, jangan komplain dulu dia cocok dari Tuhan atau tidak, jangan. Hanya makan yang banyak kok. Jemaat kasih makanan pendeta tiap minggu banyak. Kenyang kak, kenyang. Makan yang banyak. Nah, saya mau bilang saudara, ngetawain tim pendeta dosa. Cari Tuhan, ini yang utama. Karena begini, kalau kita cari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, dalam perjalanan kehidupan setiap kita, tuh kita bikin romantis. Tolong yang serius ya. Saya mau bilang saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan karena kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, maka ikut. Lupa. Sampai besok ini kayak gitu. Saya mau bilang saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, ketika kita mencari Tuhan dalam kehidupan setiap kita, kabar baiknya janji Tuhan semuanya pasti ditambahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cari Tuhan, utamakan Tuhan, semuanya pasti ditambahkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati mau lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Mungkin ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, apa korelasinya dari datang sama Tuhan dengan kehilangan yang namanya ketakutan, dengan yang namanya dihapuskan yang namanya ketakutan? Karena saya mau bilang saudara begini, ketika saudara dan saya datang sama Tuhan, kita menyadari betapa besarnya Tuhan kita. Sehingga apa? Nggak ada lagi ketakutan. Karena apa? Kita tahu apapun yang menakutkan bagi setiap kita, aku punya Tuhan yang besar. Artinya apa? Bersama Tuhan aku pasti lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, datang sama Tuhan. Tuhan sanggup menghilangkan segala ketakutan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Haleluya. Saya mau bilang, kalau kau ingin pulih dari kesedihanmu, sama-sama bilang sama saya, datang sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Jangan cari manusia. Shalom. Jangan cari manusia, amin. Cari manusia kau kecewa. Apalagi banyak ibu-ibu hari-hari ini, ketika lagi dalam kesedihan, bukan cari Tuhan, cari temennya, cari bestinya. Oh, Pak Pendeta itu besti aku. Saya mau bilang saudara, sekalipun dia bestimu, belum tentu dia peduli 100% pada hidupmu, saudara. Makanya kalau kau sedih cari orang, kadang-kadang ada orang-orang yang gak peduli. Kadang-kadang saudara udah nangis-nangis, curhat. Mungkin di depan dia bisa bilang, gak apa-apa, aku tuh care banget sama kamu. Tetapi dalam hatinya, EGP. Emang gua pikirnya. Dalam kehidupan setiap kita, kesedihan bisa datang kapan saja. Dalam kehidupan setiap kita, kadang-kadang karena pekerjaan, karena karir, karena orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan dan lain sebagainya, kadang-kadang bisa menjadi satu hal yang membuat kita sedihnya luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, datang sama Tuhan, jangan cari yang lain. Kau yang sementara dikuasai kesedihan, datang sama, jangan cari yang lain. Ada banyak orang saudara, ketika dikuasai oleh kesedihan, dia cari yang lain, cari kuasa kegelapan, cari setan dan lain sebagainya, ujung-ujungnya menghancurkan. Ada orang yang saya kenal, ketika dia dikuasai kesedihan, yang dia coba lakukan adalah apa? Cari minuman keras, bahkan cari narkotika, narkoba dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya makin hancur saudara. Ada orang yang saya kenal saudara, dalam kesedihannya dia cari, mohon maaf saudara, obat-obat terlarang. Akhirnya singkat cerita apa? Mungkin sejenak dia bisa melupakan kesedihannya, tetapi sayangnya akhirnya apa? Ketika efek dari obat itu hilang saudara, kesedihannya bertambah lipat kali ganda. Saya mau bilang saudara, berkat bukan tujuan setiap kita. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita pasti diberkati Tuhan. Kesaksian gereja ini sangat diberkati sampai hari ini. Karena yang menjadi utama adalah Tuhan itu sendiri. Saya kemarin diundang podcast di tempat Dr. Richard Lee, saudara. Yang mau bilang najis silahkan. Iya. Terus dia tanya sama saya sesuatu hal yang sangat sensitif, yaitu perpuluhan. Ketakutan bisa melemahkan saudara dan saya. Sekalipun sebenarnya kita kuat, tapi kalau kita dikuasai oleh ketakutan, ketakutan bisa membuat saudara dan saya lemah. Makanya sering kali iblis buat saudara dan saya dikuasai ketakutan, supaya iblis sangat mudah mengalahkan setiap kita. Siapa Saul? Saul sebenarnya orang yang punya fisik, bahkan Alkitab bilang apa? Sejengkal lebih tinggi daripada orang-orang Israel pada masa itu. Artinya apa? Sebenarnya dia punya fisik yang kuat, dia punya kemampuan perang yang sebenarnya cukup mumpuni. Tapi ketika dia lihat Goliat, dia sama sekali jadi lemah. Kenapa? Karena dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Saya mau bilang saudara, hati-hati dalam kehidupan setiap kita, jangan dikuasai ketakutan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, saya sementara dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan karena pekerjaan saya, ketakutan karena bisnis saya, ketakutan akan kesehatan saya, ketakutan karena masa depan, karena keadaan dunia dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, kuncinya datang sama Tuhan, katakan amin. Karena ketika kita mau datang sama Tuhan, tidak ada lagi ketakutan, katakan amin. Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, dalam setiap musik kehidupan setiap kita, dalam keadaan apapun kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, katakan amin. Nah, tetapi yang menarik begini saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan sudah bersama-sama dengan mereka, sudah berjalan bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menutupi pandangan mereka. Saya mau bilang saudara, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, tetapi seringkali ada orang Kristen, anak-anak Tuhan masih bertanya, Pak Pendeta, kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya, kenapa hari-hari ini Pak Pendeta di tengah masalah saya, sepertinya saya nggak melihat Tuhan ada. Kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya, kenapa di masa-masa sulit ini Pak Pendeta, saya nggak lihat Tuhan Pak Pendeta? Bahkan ada orang yang berpikir bahwa Tuhan meninggalkan dia. Saya mau bilang saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Tuhan yang selalu ada, katakan amin. Karena saya mau bilang saudara, sebagai anak Tuhan kita harus sadar bahwa firmanlah yang menentukan realitas, katakan amin.
Makanya kalau saudara ingat Kejadian 1, ketika Tuhan menciptakan, dikatakan begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu kemudian berfirmanlah Allah, jadilah ini dan itu, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah dan jadilah demikian. Jadi kenyataan dulu atau firman dulu? Yes, firmanlah yang menentukan realita. Makanya dalam kehidupan setiap kita, ketika kenyataan bertentangan dengan firman, anak Tuhan harusnya pegang firman, karena firman yang akan menentukan realita dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kadang-kadang saudara, kita tidak melihat Tuhan dan karyanya terjadi dalam kehidupan setiap kita, karena kita lupa bahwa iman harus menjadi yang pertama dulu kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi kita tunggu dulu, aku harus lihat dulu baru aku percaya, aku lihat dulu baru aku percaya. Akhirnya apa? Kita nggak pernah lihat karena kita belum punya iman. Iman adalah sama-sama bilang sama saya, dasar. Kita harus punya iman, fondasinya dulu. Bagaimana kita bisa melihat satu bangunan bisa dibangun kalau fondasinya nggak ada, saudara? Makanya kita harus punya iman dulu, baru kita bisa melihat apa yang kita imani menjadi bagian setiap kita. Katakan amin. Saya mau ajak saudara untuk begini, saudara. Dalam kehidupan setiap kita, anak Tuhan harus pakai logika. Anak Tuhan harus melihat realitas yang ada. Tetapi begini saudara, kita harus bedakan diri kita dengan orang dunia. Jadi sekali lagi, anak Tuhan harus pakai logika, harus melihat realitas. Jadi jangan apa-apa, oh saya Pak Pendeta, pokoknya saya udah gak pakai logika lagi Pak Pendeta. Pokoknya saya beriman aja, saya gak pakai logika lagi. Dulu saya waktu sebelum dibaptis apa-apa pakai otak. Sejak saya dibaptis gak pernah pakai otak. Saya mau bilang saudara, kita harus pakai logika, kita harus lihat realitas yang ada. Tetapi ketika orang dunia mentok di logika, anak Tuhan punya satu level lagi namanya level I. Nah inilah yang harus kita pegang teguh dengan iman tadi, yaitu apa? Memegang firman saudara. Mungkin hari saudara sementara dalam situasi yang sulit dalam kehidupanmu, kau sementara dalam keadaan sakit dalam konteks fisikmu. Tapi saya mau bilang saudara, pegang firman. Sekalipun realitanya dokter berkata kau nggak bisa sembuh, pegang firman. Oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh. Katakan amin. Mungkin secara realita yang kau lihat adalah kau nggak sanggup untuk bertahan lagi, tetapi pegang firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka itu akan menjadi realita dalam hidup. Saya nggak tahu apa yang sementara kau hadapi hari ini, realita apa yang kau hadapi hari ini. Tapi pesan firman Tuhan hari ini, pegang firman dalam hidupmu. Karena firman Tuhan dia dan amin pasti digenapi. Ketika kau pegang teguh firman, maka itu akan menjadi realita, akan terjadi dalam kehidupanmu. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada loh orang Kristen ke dukun, sampai naik ke gunung ujung-ujung Berum, terus minta, Mbah, aku pengen kaya Mbah. Mbahnya aja nggak kaya, saudara mau kaya dari dia. Aduh, dalam hati mbahnya, aduh gua aja pay letter belum bayar ini bang. Ya, Mbah, aku pengen jodoh Mbah. Aduh, cinta ditolak, dukun bertindak. Mbahnya aja udah 72 tahun, jomblo dari lahir saudara. Saya mau bilang saudara, hati-hati, jangan tukar apa yang kekal dengan apa yang sementara. Amin. Jangan hanya karena pengen memuaskan keinginan kedagingan, kaya, sukses, punya jabatan, kau lakukan dosa. Hati-hati saudara. Kalau untuk dapatin semuanya kita harus bikin dosa, kita harus korupsi, harus curi, harus lakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Saya mau bilang saudara, yang kekal jauh lebih berharga dari apa yang sementara. Amin. Buat saudara yang bekerja, buat saudara yang bisnis, jujurlah. Jangan hanya karena kenikmatan dunia kita lakukan dosa saudara. Jangan tertipu dengan yang namanya tipu muslihat iblis. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan apa kita ingat baik, kekekalan yang utama. Katakan amin. Dalam kehidupan setiap kita, sekalipun iblis menawarkan segala tawaran keduniawian, tetapi tetap yang harus menjadi prioritas kita adalah kehidupan roh kita.
Kenapa? Karena peperangan yang sementara kita jalani adalah peperangan rohani yang bicara tentang musuh kita bukan darah dan daging, tetapi apa? Roh-roh di udara. Jadi pastikan kasih makan rohmu supaya rohmu jadi kuat. Dalam peperangan rohani kau bisa melihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Apalagi yang lagi viral hari-hari sudah dibahas banyak orang. Kristen? Mantap. Penganut ya, jangan-jangan penganut ya. Saya mau bilang saudara, Kristen progresif kan seakan-akan kenal Alkitabiah ya. Dari kalimatnya aja Kristen progresif. Padahal saya mau bilang saudara, Kristen progresif bukanlah Kristen. Kenapa? Karena Kristen yang benar ada Kristus di dalamnya. Kristen progresif menyuarakan satu statement yang bilang begini, ada keselamatan lain di luar Yesus. Saya mau bilang saudara, kalau dia Kristen, dia tidak akan mengeluarkan yang paling esensi dalam kekristenan, yaitu pada Kristus sendiri itu sendiri. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati. Makanya anak Tuhan, belajar Alkitabmu, baca. Saya selalu bilang anak Tuhan, ayo dong. Shalom jemaat Betus. Baca firman Tuhanmu, renungkan firman Tuhanmu. Jangan pikir setengah jam dengerin khotbah pendeta udah cukup. Jangan pikir setengah jam dengerin pendeta jelasin firman udah cukup. Nggak cukup. Jadi semangat dari Yolo adalah apa? Pokoknya hidup nikmati. Puaskan apa yang lu mau puaskan. Lakukan semaunya. Saya mau bilang saudara, ini sangat berbahaya. Ada banyak orang akhirnya terjebak untuk memuaskan kedagingannya saudara. Sampai rela lakukan segala macam cara, lakukan segalanya supaya keinginannya jadi terpenuhi. Rela sampai lakukan dosa supaya kedagingannya terpenuhi. Rela sampai lakukan dosa supaya bisa ngalamin yang namanya kenikmatan kekayaan, kenikmatan dunia, supaya punya jabatan, supaya akhirnya apa, punya segala yang diinginkan orang di dunia. Saya mau bilang saudara, hati-hati saudara. Ada banyak orang rela lakukan segalanya. Bahkan ada yang sampai, mohon maaf ya, sampai ke dukun biar kaya saudara. Mohon maaf ya, kalau ada orang Kristen ke dukun biar kaya, bahasa Ibraninya oon. Hari-hari ini iblis seringkali membawa saudara dan saya untuk fokus pada keinginan daging saudara, pada segala kenikmatan dunia. Supaya apa? Supaya kita berpikir bahwa itu yang utama dan kita mengesampingkan roh kita. Dan saya mau bilang saudara, kalau yang terus kita kasih makan adalah kedagingan kita akan menjadi kuat. Akhirnya kedagingan akan menguasai hidup kita. Akhirnya roh kita yang akhirnya menjadi kalah. Manusia terdiri dari roh dan daging. Dan saya mau bilang saudara, mana yang kita kasih makan itu akan jadi kuat dan akhirnya bisa menang. Analogi misalnya begini saudara, ada petinju, dua petinju, yang satu kita kasih makan, yang satu kita nggak kasih makan. Ketika bertanding, mana yang menang? Yes, kenapa? Karena yang kita kasih makan itu yang lebih kuat. Sama dengan kedagingan dan juga roh kita. Mana yang kita kasih makan itu yang kuat. Nah, iblis mengarahkan kita seakan-akan prioritas utama kita adalah kasih makan kedagingan kita. Bahwa apa? Oh, hidup harus dinikmati seenak-enaknya. Lakukan saja semaumu. Mau bikin apa saja lakukan. YOLO. Pak Pendeta, kenapa ada orang hidupnya penuh dosa? Nipu sana, nipu sini. Fitnah sana, fitnah sini. Tapi kok hidupnya kayaknya nggak ada masalah deh. Kayaknya hidupnya enak-enak aja Pak Pendeta. Tapi ada orang udah hidup benar, tapi kok kayaknya masalah datang aja Pak Pendeta. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, iblis yang sudah lihat orang sudah termakan jebakan di keinginan kedagingan, iblis sudah gak ganggu kehidupannya. Karena iblis sudah melihat jalan orang ini sudah menuju pada kebinasaan. Nah, saudara dan saya yang tidak terganggu bicara tentang dengan keinginan kedagingan, tetap fokus pada kekekalan, tetap hidup dalam kebenaran. Disinilah seringkali iblis berusaha untuk menyerang hal-hal di sekitar kita. Pekerjaan kita kah, bisnis kita kah, rumah tangga kita kah, karir kita kah, dan lain sebagainya. Supaya orang yang konsentrasinya sementara terganggu, itu sangat mudah dikalahkan. Apalagi kau berpikir nonton khotbah 1 menit di TikTok udah cukup. Hey, oh saya setiap hari saya dengar minimal 1 menit Pak Pendeta khotbah di TikTok. Ya Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, nggak cukup. Baca firman, renungkan firman, minta hikmat sama Tuhan supaya kau mengerti, supaya kalau iblis selewengkan firman kau tahu, katakan amin. Nah, ada banyak orang zaman sekarang baru baca Alkitab sebentar, baru 5 menit udah Shalom para wanita. Baca firman. Kalau firman aja 5 menit udah
Kalau nonton drakor, satu kali nonton 15 episode, mata udah mau keluar. Aku bisa, aku bisa. Para pria juga sama. Salam para pria. Baca Alkitabmu. Baca Alkitab baru 5 menit udah. Kalau nonton bola aja. Kalau nonton bola aja jam 3 subuh juga ayo Indonesia, Indonesia, Indonesia. Oh Tuhan, walaupun udah mau kena tipes, Indonesia, Indonesia. Saya mau bilang ya. Saya mau bilang, yang menyelamatkanmu Tuhan Yesus, bukan Sinteyong. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat berdoa, saat bersyukur. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Mari lebih syukur lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis, saat bersyukur. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, termasuk di dalamnya melalui penderitaan. Tuhan bisa pakai penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan bisa pakai penderitaan untuk menyatakan rencananya yang indah bagi setiap kita. Kadang gak mudah, kadang berat, kadang penuh dengan air mata. Tapi di balik semua itu ada rancangan indah yang Tuhan siapkan. Di balik penderitaan itu Tuhan mau pakai untuk menguatkan setiap kita jadi pribadi yang tangguh. Oleh sebab itu hari ini tetap bersukacita dalam segala keadaan, karena semua itu baik. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu setiap tetesan air mata yang keluar dari matamu. Tapi Dia tahu di balik air matamu akan ada sorak-sorai yang akan tercipta oleh karena rancangannya yang indah akan tergenapi dalam hidupmu. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari pandang Tuhan malam hari ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan, saat berdoa, saat bersyukur. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, amin. Saat percaya Tuhan bekerja.
Tuhan berkati, saya bersyukur. Tuhan berkati. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus.